Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 presentasi ketiga. Saya di sini akan memperkenalkan anggota-anggota yang akan mempresentasikan materi tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Imraatul Latifah dengan NIM 232. Sedangkan yang kedua itu ada Kurnia Mainawati dengan NIM 033. Yang ketiga itu ada Muhammad Ainur Rifki dengan NIM 132. Nah, yang keempat itu ada Sofi Laila Sari dengan NIM 154. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan yang meliputi pertama ada pengertian dari analisis rasio keuangan dan juga fungsi dari analisis rasio keuangan. Selanjutnya ada macam-macam analisis rasio keuangan. Yang selanjutnya itu ada pembandingan dan juga penggunaan serta keterbatasan dari analisis rasio keuangan. Yang selanjutnya itu ada hubungan antara berbagai rasio keuangan dan analisis kondisi keuangan. Langsung saja kita bahas pada materi pertama, itu akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian dan fungsi dari analisis rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi atau laporan aliran kas. Nah, berdasarkan pernyataan Irawati tentang rasio keuangan merupakan teknis analisis di bidang manajemen keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Cara tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil oleh laporan keuangan perusahaan dan diletakkan pada kolom neraca ataupun kolom laba rugi laporan perusahaan yang ada. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dari analisis rasio sendiri, analisis rasio keuangan. Yang pertama itu meliputi rasio keuangan merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan dan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci. Yang kedua itu ada memberikan gambaran tentang sejarah keuangan perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Sedangkan fungsi dari analisis rasio keuangan yang ketiga itu ada memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Sedangkan yang keempat itu dapat menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Sedangkan yang kelima dari fungsi analisis rasio itu ada manajer keuangan untuk meramalkan reaksi para calon investor dan kreditor pada saat mencari tambahan dana gitu. Yang keenam itu dapat digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan dan prediksi berdasarkan tren tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Sedangkan fungsi analisis rasio keuangan yang ketujuh itu ada menstandarkan ukuran penilaian perusahaan sehingga memudahkan dalam mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lainnya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Kurnia Mainawati. Selanjutnya yaitu macam-macam analisis rasio keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan, yaitu setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Selanjutnya, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi bermakna bagi pengambilan keputusan.
Dan berikut ini ada beberapa macam rasio keuangan yang secara umum digunakan dalam prakteknya. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi rasio ini untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajibannya kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya yaitu dengan membandingkan seluruh komponen yang ada pada aktiva lancar dengan komponen di utang lancar atau utang jangka pendek. Dalam rasio ini terdapat dua macam penilaian terhadap pengukurannya, yaitu yang pertama, apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid. Dan sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid. Rasio yang kedua yaitu rasio leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Dan juga terdapat beberapa keuntungan dengan menggunakan rasio ini, yaitu dapat menilai kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Selanjutnya, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal dengan modal, serta guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan. Dan rasio ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjual, persediaan, penagihan, piutang, dan lain-lain. Kemampuan perusahaan. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimiliki. Dan rasio yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan penjualan atau pendapatan investasi. Dapat juga dikatakan bahwa perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimiliki. Rasio ini dibagi menjadi dua, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha atau sendiri. Rentabilitas ekonomi ini merupakan membandingkan laba usaha dengan seluruh atau modal sendiri dan asing. Sedangkan rentabilitas usaha atau sendiri adalah membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar. Dan rasio yang kelima yaitu rasio pertumbuhan. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usaha. Rasio pertumbuhan menganalisis pertumbuhan penjual, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Dan yang terakhir yaitu rasio penilaian. Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, yaitu antara lain rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Selanjutnya yaitu penggunaan analisis rasio keuangan. Untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, seorang analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali dipergunakan adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan
pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis hanya terdapat data keuangan saja menurut Hansen dan Mowen 2001. Analisis rasio keuangan menyangkut dua jenis perbandingan. Yang pertama yaitu analisis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio di masa lalu dan harapan di masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Misalnya current ratio perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun ini bisa dibandingkan dengan current ratio tahun yang lalu. Apabila rasio keuangan dijajarkan selama beberapa tahun, penganalisa bisa mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah ada kemajuan atau kemunduran prestasi dan kondisi keuangan perusahaan selama tahun-tahun tersebut. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk laporan yang diproyeksikan dan dibandingkan dengan rasio saat ini atau waktu yang lalu. Dalam perbandingan dari waktu ke waktu ini lebih baik dilakukan perbandingan data aslinya juga dan bukan semata-mata perbandingan rasio-rasio saja. Metode perbandingan kedua adalah membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dan kira-kira sama ukurannya atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Pembandingan tersebut memberikan pemahaman atas prestasi dan kondisi finansial perusahaan relatif terhadap industri. Akan tetapi, perbandingan tersebut relatif sedikit sulit dilakukannya oleh pihak-pihak di luar lembaga keuangan, menurut Harahap 2011. Keunggulan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini memiliki keunggulan dibandingkan teknik analisis lainnya, Harahap 2011. Berikut terdapat beberapa keunggulan analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain sangat bermanfaat untuk bahan dalam misi model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang keempat, menstandarisir ukuran perusahaan. Dan yang kelima, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Dan yang terakhir yaitu lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembanding rasio keuangan. Menurut Kazmir, pembanding rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Pembanding dapat dilakukan antara lain komponen dengan komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Menurut Fahmi, untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio, maka diperlukan adanya pembanding. Pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, cross-sectional approach, merupakan suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Yang kedua, time series analysis, merupakan suatu cara dengan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Pembanding antara rasio yang dicapai saat ini dengan rasio-rasio masa lalu akan memperhatikan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan analisis rasio. Pada dasarnya, rasio-rasio keuangan hanya merupakan indikator mengenai kinerja keuangan dan kinerja operasi
dan kinerja operasi tertentu yang diukur dengan suatu rasio. Hasil perhitungan rasio masih perlu dianalisis lebih lanjut, baik dengan melakukan analisis terhadap pemicu pos-pos yang digunakan maupun dengan mengkaitkannya dengan rasio lain. Rasio keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan apakah dengan rasio standar industri atau rasio dengan periode yang lain perusahaan bersangkutan. Keterbatasan analisis rasio keuangan sendiri menurut Sofyan Shofii Harahap ini antara lain ada 4. Yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan juga dapat menjadi keterbatasan analisis. Keterbatasan analisis ini seperti yang pertama, bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran yang dapat dinilai biasa atau objektif. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dari rasio adalah nilai perolehan, bukan harga pasar. Yang ketiga, klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. Yang keempat, metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Keterbatasan yang nomor 3, yaitu jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Keterbatasan yang terakhir yaitu jika data tersedia tidak sinkron, maka akan kesulitan dalam menghitung rasio. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, hubungan antar berbagai rasio keuangan. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung rasio keuangannya. Hubungan antar berbagai rasio tersebut antara lain yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri, dan yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri itu bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri, tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Selanjutnya, dapat dikatakan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat pengguna modal asing cukup berpengaruh. Misalnya, makin tinggi rentabilitas ekonomi atau bunga tetap, penggunaan modal asing lebih besar akan berpengaruh terhadap rentabilitas modal sendiri, atau bertambah penggunaan modal asing yang lebih besar. Itu akan mempengaruhi kenaikan rentabilitas modal sendiri, demikian sebaliknya. Sedangkan hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri ini dapat bersifat positif dan bersifat negatif, bahkan juga tidak berpengaruh sama sekali. Dalam praktiknya, bahwa rentabilitas modal sendiri selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Berikut ini merupakan contoh pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama itu pengaruh positif. Semakin besar rasio utang, besar pula rasio modal sendiri, dengan catatan apabila rentabilitas ekonomi 8% lebih besar dari tingkat bunga, yaitu 7%. Dan yang kedua, pengaruh negatif. Apabila rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri menjadi kecil. Selanjutnya, analisis kondisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, misalnya itu kondisi neraca dalam PT Indonesia Tbk yang dimasukkan dalam persentase, aktiva lancarnya 82%,
aktiva tetapnya 13% dan aktiva lainnya 5%. Jadi total aktivanya 100%. Dan dalam pasiva kewajiban lancarnya 20%, kewajiban jangka panjang 22%, dan ekuitas 58% dan total pasifanya 100%. Dan yang kedua itu untuk kondisi keuangan yang aman dapat dilihat komposisinya seperti berikut: aktiva, utang, dan modalnya. Untuk kondisi yang aman itu seperti ini: aktiva lancarnya 70%, aktiva tetapnya 30%, jumlah aktivanya itu 100%. Dan kewajiban lancarnya 25%, kewajiban jangka panjang 15%, modalnya 60%, dan jumlah pasiva 100%. Suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman. Perusahaan tersebut harus menunjukkan beberapa kondisi, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian yang rendah, yang kedua, dasar modal yang besar, yang ketiga, pertumbuhan yang lambat, serta yang keempat, utang dan aktiva jangka pendek sedikit. Nah, yang ketiga ini, suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang tidak aman atau beresiko seperti berikut: aktiva lancarnya 70%, aktiva tetapnya 30%, dan kewajiban lancarnya 20%, kewajiban jangka panjang 45%, dan modal 35%. Selain itu, persyaratan agar suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi tidak aman itu, yang pertama, tingkat pencairan aktivanya yang tinggi atau aktiva sulit dicairkan nilainya. Yang kedua, aktiva jangka panjang tinggi. Yang ketiga, dana dari luar lebih dari 50% dari bisnis. Yang keempat, dasar modal kecil. Yang kelima, pertumbuhan yang tinggi, serta yang keenam, pendapatan sangat fluktuatif. Sebagai catatan, rasio tersebut di atas tergantung dari jenis usahanya atau bidang usaha masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha, misalnya perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa, biasanya terdapat perbedaan dalam komposisi keuangannya karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik tersendiri.